Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faizan, NIM S1S12011. Nah, dari video ini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang ada di sistem operasi, yaitu yang pertama tentang proteksi perangkat keras dan yang kedua tentang konsep proses dan penjadwalan pada sistem operasi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, proteksi perangkat keras atau hardware protection. Nah, pada awalnya semua operasi pada sebuah komputer ditangani oleh hanya seorang pengguna, sehingga semua pengaturan terhadap perangkat keras maupun perangkat lunak dilakukan oleh pengguna tersebut. Namun seiring dengan berkembangnya sistem operasi pada sebuah sistem komputer, pengaturan ini diserahkan kepada sistem operasi. Segala macam manajemen sumber daya diatur oleh sistem operasi. Selanjutnya, pengaturan perangkat keras dan perangkat lunak erat kaitannya dengan proteksi dari perangkat keras maupun perangkat lunak itu sendiri, sehingga apabila segala macam proteksi perangkat keras dan perangkat lunak agar sistem dapat berjalan stabil, maka dilakukan langsung oleh pengguna. Sekarang sistem operasilah yang banyak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Sistem operasi harus dapat mengatur penggunaan segala macam sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan oleh sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seiring dengan maraknya berbagai sumber daya yang terjadi pada sebuah sistem, maka sistem operasi harus dapat secara pintar mengatur mana yang harus didahulukan. Hal ini dikarenakan apabila pengaturan ini tidak berjalan lancar, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan proteksi perangkat keras. Dengan hadirnya multiprogramming yang memungkinkan adanya utilisasi beberapa program di memori pada saat bersamaan, maka utilisasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan sumber daya secara bersamaan tersebut. Akan tetapi di sisi lain akan menimbulkan masalah, karena sebenarnya hanya ada satu program yang dapat berjalan pada satuan waktu yang sama. Akan ada banyak proses yang terpengaruh hanya akibat dari gangguan satu program. Disinilah proteksi perangkat keras berperan. Sistem operasi yang baik harus menyediakan proteksi yang maksimal, sehingga apabila ada satu program yang tidak bekerja, maka tidak akan mengganggu kinerja sistem operasi tersebut maupun program-program yang sedang berjalan lainnya. Sebagai contoh di sini, apabila ada sebuah hard disk yang menjadi sumber yang dibutuhkan oleh berbagai macam program yang dijalankan, maka bisa terjadi kerusakan hard disk akibat suhu yang terlalu panas, akibat terjadinya sebuah situasi kemacetan penggunaan sumber daya. Secara bersamaan, akibat begitu banyak program yang mengirimkan request akan penggunaan hard disk tersebut. Nah, di proteksi perangkat keras ada beberapa. Satu, proteksi fisik, proteksi media, konsep mode operasi ganda, proteksi input output, proteksi memori, dan proteksi CPU. Pertama, proteksi fisik. Proteksi fisik merupakan fungsi sistem operasi dalam menjaga, memproteksi fisik daripada sumber daya, misalnya proteksi CPU dan proteksi hard disk. Kedua, proteksi media. Dalam keseharian, kita ada beberapa jenis media yang digunakan untuk menyimpan data, seperti disket, CD, USB flash disk, dan lain-lain. Untuk menjamin keamanan data yang tersimpan dalam media-media tersebut, maka perlu sebuah mekanisme yang menanganinya. Mekanisme proteksi antara satu media dengan media yang lain itu tidak sama. Misalnya, media disket menggunakan katup yang dapat digeser. Apabila katupnya dibuka, maka disket bisa ditulis dan dibaca. Apabila ditutup, maka disket hanya bisa dibaca tetapi tidak bisa ditulis. Yang ketiga adalah konsep mode operasi ganda. Membagi sumber daya sistem memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Menyediakan dukungan perangkat keras untuk membedakan minimal dua mode operasi, yaitu user mode di mana
mode ini dikendalikan oleh pengguna, dan monitor kernel sistem mode. Mode ini dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini, disebut dengan privileged instruction. Jika terjadi interrupt, maka perangkat keras berpindah ke monitor mode atau mode dual operation. Kemudian proteksi input-output. Semua instruksi masukan maupun keluaran umumnya privileged instruction, kecuali pada DOS dan program tertentu. Harus menjamin pengguna program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Bisa dilihat pada gambar di sini ada user program di mana mengirimkan request inputan kemudian masuk ke operasi sistem. Setelah itu dilanjutkan di hardware, dari hardware dikembalikan lagi ke sistem operasi, setelah itu baru ditampilkan ke pengguna. Kelima, proteksi memori. Proteksi memori harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vector dan interrupt service runtime. Ditambahkan 2 register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses, yaitu base register untuk menyimpan alamat awal yang legal dan limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan dilindungi. Kemudian ada proteksi CPU. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kendali sistem operasi. Timer diturunkan setiap clock. Ketika timer mencapai 0, sebuah interrupt terjadi. Timer biasanya digunakan untuk mengimplementasikan pembagian waktu. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya saat ini sudah digantikan dengan real-time clock atau RTC. Sistem clock timer terpisah dari pencaca waktu. Timer sekarang secara perangkat keras lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer. Selanjutnya kita masuk di materi kedua, yaitu konsep proses dan penjadwalan di sistem operasi. Konsep proses, definisi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Program adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah hal utama pada perancangan sistem operasi. Di proses ada yang pertama, ada instruksi, kemudian ada program counter, ada data, register, dan ada alamat pengiriman. Status proses. Saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Status proses diartikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Pada status proses ada new, ada running, ada waiting, ada ready, dan ada terminated. Yang dimaksud dengan new adalah proses itu baru dibuat. Kedua, running merupakan proses yang sedang eksekusi. Yang ketiga, waiting merupakan proses yang sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi seperti penyelesaian input atau penerimaan sebuah signal. Kemudian ada ready merupakan proses yang sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Selanjutnya ada terminated atau proses itu telah berhasil dieksekusi. Kemudian konsep thread. Nah, di thread itu ada yang namanya multi-threading. Yang dimaksud dengan multi-threading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan, walaupun otaknya hanya ada satu. Di multi-threading ada multiprocessing dan multitasking. Multiprocessing merupakan penggunaan 2 atau lebih CPU dalam sebuah sistem komputer. Sedangkan multitasking merupakan metode yang digunakan untuk menjalankan lebih dari satu proses di mana terjadi pembagian sumber daya di CPU. Ini merupakan diagram status proses. Seperti yang saya jelaskan tadi, proses pertama merupakan new, adalah proses yang baru dibuat atau baru ditambahkan. Yang kedua, setelah proses new kemudian masuk di
status ready. Nah, di status ready ini proses tersebut menunggu untuk dieksekusi. Nah, setelah giliran proses tersebut, maka proses ini akan dijalankan atau di running oleh prosesor. Nah, di running ini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama itu terminated atau programnya berhasil dieksekusi. Yang kedua, interrupt atau program tersebut diinterupsi karena pertama ada beberapa proses yang perlu dijalankan terlebih dahulu atau diprioritaskan, sehingga proses tersebut disimpan kembali ke ready, status ready. Kemudian ada kemungkinan yang ketiga adalah waiting. Waiting merupakan proses yang membutuhkan sebuah inputan. Setelah itu dikembalikan ke ready untuk dieksekusi, di running. Keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading ada 4. 1. Responsif. Kedua, berbagi sumber daya. Ketiga, utilisasi arsitektur multiprosesor. Yang keempat, ekonomis. Nah, model-model multithreading ada yang pertama, ada many to many. Menurut saya ada many to one, ada one to one, ada many to many. Many to one, model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya ada satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. One to one, model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Model ini menyediakan lebih banyak konvergensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Yang kemudian berikutnya many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau. Selanjutnya, pembatalan thread. Pembatalan thread atau thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum menyelesaikan tugasnya. Misalnya, jika dalam program Java ingin mematikan Java Virtual Machine atau JVM, maka sebelum dimatikan, seluruh thread yang berjalan harus dibatalkan terlebih dahulu. Di thread cancellation ada asynchronous cancellation, ada deferred cancellation. Asynchronous cancellation, suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread, sedangkan deferred cancellation, suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus dibatalkan. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Kemudian thread pools. Pada web server yang multithreading ada dua masalah yang timbul. Ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread yang melayani permintaan yang diajukan, pada kenyataannya thread dibuang seketika sesudah ia menyelesaikan tugasnya. Pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya dapat menurunkan performa dari sistem. Solusinya adalah dengan penggunaan thread pools. Cara kerjanya dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi ketika server menerima permintaan, maka ia akan membangunkan thread dari pool, dan jika thread tersedia, maka permintaan tersebut akan dilayani. Keuntungan dari thread pools antara lain: 1. Biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan dengan menunggu thread yang baru dibuat. Kemudian thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.